Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kabar gembira, kabar baik yang harus kita syukuri bersama, yakni kabar tentang putusan banding yang diajukan oleh Gus Nur atau Sugi Nur Harja yang diajukan di Pengadilan Tinggi Semarang. Ya, apa yang harus kita syukuri ya? Yakni yang pertama kita bersyukur karena putusan dari permohonan banding yang kami ajukan ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Surakarta itu diterima oleh Majelis Hakim Judeks Faksi tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Semarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua segenap rakyat Indonesia juga bersyukur ternyata vonisnya diturunkan dari sebelumnya 6 tahun penjara turun 2 tahun sehingga vonisnya tinggal 4 tahun penjara. Yang ketiga, kita juga bersyukur, dan ini sesuatu yang paling kita syukuri di antara hal-hal yang kita syukuri dalam putusan ini, yakni Majelis Hakim Judek Faksi tingkat Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Judek Faksi tingkat 1 di Pengadilan Negeri Surakarta tentang pasal yang dikenakan terhadap Gus Nur. Kalau sebelumnya Gus Nur ketika membimbing Bambang Tri melakukan mubahalah terhadap ijazah palsu Jokowi, itu Bambang Tri dianggap menebarkan hoaks. Dia dianggap mengedarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran, sehingga Bambang Tri terbukti secara sah dan meyakinkan, Gus Nur ya, Gus Nur terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong yang dapat menerbitkan keonaran. Ternyata di Pengadilan Tinggi, ya, Majelis Hakim Judek Faksi Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, menurut Pengadilan Tinggi Semarang, ya, Gus Nur hanya disalahkan karena telah mengedarkan suatu materi ya dengan sengaja menerbitkan kebencian dan permusuhan ya di tengah masyarakat itu berdasarkan sara begitu. Jadi pasal yang dikenakan itu adalah pasal tentang mengedarkan kebencian dan permusuhan ya, yang itu berkaitan dengan dakwaan alternatif kedua ya. Karena kan sebelumnya Gus Nur didakwa secara alternatif. Dakwaan pertama itu Gus Nur dianggap mengedarkan kabar bohong sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 lebih subsidiar pasal 14 ayat 2 lebih subsidiar pasal 14 ayat 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu kalau dikatakan residivis, dia itu yang kedua dikatakan selalu menyebarkan ujaran kebencian kepada Pak Jokowi, kepada yang lain tidak. Lah, Pak Aprianto ini gimana? Kurang membaca video atau tidak itu ya? Gus Nur itu tidak hanya sekedar Pak Jokowi, ya. Pak Prabowo pun ketika dia itu melewat juga diingatkan, betul ya? Luar biasa ya. Ulama-ulama ya melenceng, ya Allah. Ulama-ulama yang dibayar, ulama-ulama yang kempes banyak disebut oleh Gus Nur. Ya Allah, Pak Aprianto ya. Demikian juga Gus Nur ini rajin ya membantu ketika gempa. Videonya banyak, rajin membangun masjid, rajin membangun rumah-rumah orang yang tidak mampu, yang roboh. Nah itu tidak hanya Pak Jokowi, Pak. Kalau kata-katanya menyengsarakan rakyat, kalau fatwanya menyengsarakan umat, demi Allah, demi Allah, demi Allah, wajib dibuka. Kalau video ya. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkem urip saka Indonesia. Aku sesat ngene iki. Otakku mendidih ngene iki. Jancuk kabeh, asu kamu itu.